Hai semua Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Hari Sabtu pagi tidak terasa udah weekend ya. Sesibuk apapun kalian, mungkin yang lagi ngatur jadwal untuk jalan-jalan di weekend, atau yang mungkin lagi sibuk untuk lembur kerja, atau mungkin sibuk untuk quality time bareng keluarga, jangan lupa sempatkan waktu untuk scroll HP-nya, tonton channel Cublak Suweng. Karena akan ada banyak kabar terbaru, berita politik terbaru pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Yuk di-subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Cublak Suweng Channel, spesial buat kalian semua. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ini ya dari LSN. Nah, LSN ini adalah lembaga survei nasional, di mana LSN ini melakukan riset ya yang menunjukkan bahwa responden generasi milenial ini memilih Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres bila Pilpres digelar hari ini. Jadi untuk update hari ini ya, surveinya itu terlihat bahwa Prabowo ini lebih populer dibandingkan dengan Ganjar maupun Anies. Nah, Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakri mengatakan bahwa Prabowo ini mendapatkan elektabilitas sekitar 33,5% di segmentasi kelompok milenial yang identik dengan pemilih rasional ini. Sementara Anies Baswedan dipilih oleh 21,8% responden dan Ganjar Pranowo 18,2%. Sisanya yaitu 26,5% menjawab tidak tahu atau memilih tokoh yang lain. Kata Gema pada Jumat 4 November 2022. Tak hanya generasi milenial ya, Gema juga mengatakan Prabowo juga mendapatkan dukungan luas dari para pemilih pemula alias first time voters. Nah, sebanyak 36,7% pemilih responden ini atau pemilih pemula ya, menjatuhkan pilihannya pada Prabowo. Lalu 21,9% mengaku pemilih Ganjar Pranowo dan 18,5% memilih Anies Baswedan. Sisanya 22,9% menjawab tidak tahu atau memilih tokoh lain. Jadi di generasi milenial ini Bapak Prabowo ini mendapat elektabilitas tertinggi ya. Kemudian disusul oleh Anies Baswedan, kemudian nomor 3-nya adalah Bapak Ganjar Pranowo. Itu untuk pemilih milenial ya, untuk generasi milenial. Akan tetapi untuk generasi pemula atau pemilih pemula yang baru punya hak pilih di 2024 mendatang, ini tuh nomor 1-nya adalah Bapak Prabowo, akan tetapi nomor 2-nya digeser, bukan Anies Baswedan tapi Ganjar. Dan yang ketiga adalah Anies Baswedan. Sepertinya pemilih pemula ini lebih mengenal dengan Bapak Ganjar ya daripada dengan Anies Baswedan, makanya di sini Anies menempati urutan ketiga dibanding generasi milenial tadi. Nah, lantas sebenarnya apa sih faktor utama yang membuat generasi milenial dan pemilih pemula ini memilih Prabowo? Gema ini mengatakan ya bahwa salah satu faktor utama yang membuat generasi milenial dan pemilih pemula memilih Prabowo itu karena alasan yang bersifat rasional. Gema menilai mereka ini lebih menjatuhkan pilihan pada tokoh yang dipersepsikan mampu mengatasi masalah-masalah real di lapangan. Para generasi milenial dan pemilih pemula ini ternyata tidak terjebak pada sosok capres yang lebih banyak menebar pesona atau populer di media sosial. Mereka ini juga tidak terbawa oleh kecenderungan emosional seperti faktor agama maupun faktor-faktor primordial lainnya. Ini menurut Gema ya. Jadi kesimpulannya ini tuh generasi milenial dan pemilih pemula itu tidak terjebak pada populernya sosok capres gitu ya, tapi mereka lebih lihat ke real lapangan, makanya mereka lebih memilih ke Bapak Prabowo Subianto. Itu menurut Gema ya. Nah, sebagai tambahan informasi ini, survei tadi itu dilakukan pada 29 Oktober sampai 2 November 2022 kemarin ya.
di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dan populasi dari survei ini tuh seluruh penduduk Indonesia yang minimal berusia 17 tahun dan telah memiliki EKTP. Jumlah sampelnya sekitar 1.230 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak sistematis dan batas kesalahan atau margin of errornya sebesar 2,79%. Dan pada tingkat kepercayaan atau level of confidence 95%. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon atau telesurvei. Dan ternyata survei dari LSN ini ya yang kemarin dilakukan tanggal 29 Oktober hingga 2 November tidak cuman merilis tentang elektabilitas dari tokoh-tokoh yang kemungkinan akan nyapres di 2024 mendatang ya, tapi juga merilis tentang elektabilitas partai politik menjelang Pilpres 2024. Dan hasilnya kembali lagi sebanyak 21,9% responden memilih PDIP. Dan disusul 16,8% responden memilih Partai Gerindra. Nah, di dalam survei elektabilitas parpol, para responden ini diberikan pertanyaan ya yang berbunyi, seandainya hari ini dilaksanakan pemilihan umum atau pemilu, partai apakah ini yang akan Anda pilih dari sejumlah partai berikut? Nah, jawabannya tadi PDIP 21,9%, Gerindra 16,8%, Demokrat 11,6%, kemudian disusul Golkar 9,5%, PKS 7,2%, PKB 6,9%, Nasdem 5,4%, Perindo 4,1%, PAN 3,21%, P3 1,9%, kemudian parpol-parpol lainnya sekitar 3,4%. Mungkin dari yang tadi elektabilitas Bapak Prabowo yang tertinggi ya, berefek ke partainya Bapak Prabowo sehingga Gerindra ini masuk ke dalam nomor 2 elektabilitas tertinggi di bawah PDIP. Kemudian responden ini juga ditanyai alasan atau faktor yang paling mempengaruhi dalam menjatuhkan pilihan pada partai politik. Jadi nggak cuma pertanyaan satu aja ya, dimana kalian mau pilih partai apa sih kalau pemilu dilaksanakan hari ini? Gak cuman itu, ternyata ada pilihan kedua, pertanyaan kedua, yaitu alasan apa atau faktor apa yang paling berpengaruh untuk kalian menjatuhkan pilihan pada partai politik gitu ya. Dan jawabannya atau hasilnya adalah sebanyak 33,9% responden menilai alasan untuk memilih partai adalah kepedulian partai terhadap persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh rakyat. Sedangkan 26,1% responden ini memilih partai politik berdasarkan platform, kemudian berdasarkan visi misi dan program kerja partainya. Jadi track record dari partai tersebut itu juga berpengaruh ya terhadap pilihan parpol untuk beberapa responden, sampai 26,1% sih, ini lumayan besar ya. Nah, di sini juga sekitar 45,7% responden ini mengaku sudah mantap terhadap pilihan partai politik, sedangkan 38,2% responden mengaku masih mungkin berubah terhadap pilihan parpolnya, sementara 16,1% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi hampir 50% responden ini sudah mantap sebenarnya pada pilihan parpolnya sendiri. Akan tetapi masih ada sekitar 40% ya, 38,2 tuh ya, yang mengaku masih mungkin berubah. Mungkin ada alasan yang lain kenapa masih harus memikirkan lagi pilihan parpol untuk kedepannya. Nah, gimana nih menurut kalian? Apa kalian sudah mantap dengan pilihan parpol kalian? Dan juga dengan pilihan tokoh yang akan nyapres di 2024? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya, dan jangan lupa LKS, like, comment, share ke teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.